Assalamualaikum. Halo semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik kan? Kami dari kelompok 1 kelas B jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Berikut anggota kelompok kami. Kali ini kita akan belajar tentang peran bidan di kepulauan dan pendekatannya dengan masyarakat melalui wawancara dari Ibu Diana Sarjana Kebidanan. Pokok bahasa yang akan kami wawancarai antara lain sebagai berikut. Selamat menyaksikan teman-teman. Semoga video wawancara kali ini dapat menolong teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah berkenan untuk menjadi narasumber kami di UAS kami. Perkenalkan Ibu, saya Zanario. Lalu ada teman-teman saya di sini, Cynthia, Indira, Rida, dan Niha. Ada satu yang kebetulan sepertinya berhalangan hadir, Ibu. Mungkin nanti dia menyusul. Oke, siap. Oke. Nah, jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu masing-masing agar diberi kelancaran dalam wawancara online ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kita bisa langsung ini ya Ibu ya. Boleh langsung kita mulai aja wawancaranya. Oke, siap. Boleh deh. Wawancara kita hari ini teman saya Rida. Silahkan Rida, boleh dimulai wawancaranya. Oke, baik. Izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rida Auliani Hidayat. Saya dari Prodi D3 Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, Bu. Siap. Sebelumnya kan kami nih banyak yang belum kenal nih sama Ibu. Nah, langkah baiknya kita kenalan dulu nih. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Oke, baik. Izinkan saya perkenalan diri dulu ya, biar saling mengenal satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Escape. Saya bertugas di Polindes Sri Bintan sejak tahun 2011. Alhamdulillah sekarang saya sudah bekerja di Polindes Sri Bintan selama 12 tahun. Ya, saya bertempat tinggal aslinya di Tanjung Uban. Jadi di Sri Bintan ini hanya domisili sementara saja. Terus saya ini adalah lulusan S1-nya di Pekanbaru, Universitas ITA, D3-nya saya di Universitas Batam. Jadi kita untuk saling memudahkan untuk komunikasi dan sebagainya, boleh langsung menghubungi saya. Mungkin ada nomor WA-nya, ada yang pengen ditanyakan atau ada yang kurang jelas nantinya ke depan, atau mungkin sekedar sharing atau untuk berbagi informasi ya tentang kegiatan yang ada di desa. Jadi saya ini sebagai bidan desa. Bidan desa itu pekerjaannya sangat kompleks ya, dibandingkan dengan hanya bidan yang bekerja di BPM atau rumah sakit, karena di sini satu siklus kehidupan dari mulai bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, remaja, lansia. Nah, itu kita pegang semua. Jadi di sini sebenarnya bagusnya gitu karena ilmunya lebih banyak ya. Ilmunya bisa lebih banyak bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, karena kita ini sistemnya bidan komunitas gitu. Jadi nanti pun kalian mungkin ada mata kuliah tentang komunitas dan akan diterjunkan langsung di lapangan. Nah, seperti inilah kegiatan yang ada di desa. Nanti kalau misalnya kalian turun, kalian udah dapat gambaran. Misalnya mengikuti kegiatan survei mawas diri, MMD, terus nanti melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, itu semua di sini sebenarnya poinnya udah dapat. Bagusnya sih gitu sih, karena
banyak pengalaman selain kita sebagai bidan, tupoksi utamanya kan menolong persalinan ya, kesehatan ibu dan anak. Di luar tupoksi itu banyak sekali tugas kita kalau kita kerja di desa ini gitu. Demikian. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, silakan. Pertanyaan saya, bagaimana sih peran bidan di Kepulauan Riau terkait dengan pendekatan adaptasi di lingkungan masyarakat dengan kultur sosial yang berbeda? Oke, siap. Di sini, nah karena kita ditempatkan sebagai bidan di wilayah pedesaan dengan berbagai macam karakteristik suku ya, Dek ya. Jadi di sini kita bagus nih, kita bisa mempelajari karakter setiap orang, kebudayaan. Di sini kan ada sukunya mayoritasnya orang Jawa, orang Bugis dan sebagainya. Mungkin kita menghadapinya dengan jenis pengobatan mereka, ada yang mereka bisa terima, ada yang masih percaya dengan adat atau mitos gitu. Jadi di sini adalah keterampilan kita melakukan pendekatan. Jadi kalau misalnya kita ada di suatu wilayah, bagaimana kita bisa diterima dengan mereka dengan baik, ya mereka membuka tangan untuk menerima kita. Hal yang kita lakukan adalah kita harus aktif mengikuti segala kegiatan yang ada di desa ini. Contohnya salah satunya kegiatan mungkin ada dasawisma, ada PKK, ada pengajian, posyandu. Jadi kita tuh harus ikut terlibat di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita kurang aktif di kegiatan kemasyarakatan yang ada di desa, misalnya ada acara-acara yang diselenggarakan oleh perangkat desa, itu pun juga kita harus hadir. Karena kesulitan kita itu adalah kita ini ibaratnya orang yang baru terjun gitu ya, apalagi bagi mungkin adik-adik sekalian yang baru lulus nih, mungkin udah pinter kalau misalnya masalah skill tentang kebidanan, mungkin udah oke semua. Tapi ketika kita dihadapkan dengan masyarakat yang berbeda, walaupun rambut sama hitam, tapi kita harus bisa mengetahui sejauh mana apa yang mereka inginkan, apa yang mereka senangi, apa yang mereka tidak senangi dari pelayanan kita. Jadi kita mulai dari hal kecil dulu, dari desa. Nanti dari desa dengan mungkin mereka sudah akrab dengan kita, mereka menyenangi dengan pelayanan yang kita berikan. Nah itu nanti akan dari mulut ke mulut gitu, dari mulut ke mulut. Mereka tuh akan menyampaikan mungkin rasa senang dan bahagianya dengan kita berada di desa. Nah itu nanti bahkan bisa meluas ke wilayah lain. Jadi bukan hanya misalnya saya bekerja di Sri Bintan aja nih ya, wilayah kerja saya kan hanya Sri Bintan. Tapi mungkin karena kita memberikan pelayanan yang maksimal, itu dari mulut ke mulut bisa sampai ke tetangga, misalnya wilayah Bintan Buyul, Ekang Anculai, bahkan mungkin sampai wilayah Lagoy dan sebagainya. Jadi kita harus yang paling penting itu harus sosialisasinya aja dulu yang dikuatkan dengan masyarakat. Itu sih menurut saya, Dek. Kalau dari saya ada sih beberapa, Bu. Dari yang saya lihat tadi, dengar tadi ya, kayaknya kan di sini tuh masih termasuk yang mudah seperti pendekatannya ya, Bu. Nah, tapi Ibu pernah nggak ya mengalami penolakan gitu, atau mungkin di sana ada dukun bayi yang kayak merasa nggak suka dengan adanya Ibu atau bidan di sana gitu. Nah, kalau kayak gitu, tindakan apa yang akan Ibu ambil gitu? Oke, baik. Jadi ini ya terkait dengan dukun beranak atau paparazi ya. Kalau di sini paraji itu udah nggak ada di Sri Bintan, paraji itu udah nggak ada di Sri Bintan, dan kalaupun misalnya ada, itu kita dengan dinas kesehatan sudah ada MOU-nya Dek, kerjasama. Jadi kita tidak langsung mengkat, oh persalinan harus dengan bidan di desa, oh ini harus dengan ini, terus bidannya sudah dukunnya sudah tidak difungsikan lagi. Tidak, justru malah terjadi satu kolaborasi. Nah kolaborasinya seperti apa nih? Misalnya bidannya menolong persalinan, nah nanti setelah bayi lahirnya mungkin di bagian dukun beranaknya juga bisa saling membantu, tapi itu masih dalam pengawasan si bidannya gitu. Jadi kita tidak lepas tangan, mereka hanya membantu dan mereka itu ikut dilibatkan mungkin agar tidak menimbulkan kekecewaan, karena dukun beranak itu merupakan salah satu orang yang dianggap penting di suatu wilayah ya dia, apalagi
ibaratnya mereka lebih lama daripada kita yang baru datang bekerja. Jadi mungkin kepercayaan masyarakat, trust-nya itu lebih kuat dibandingkan dengan kita yang baru ya. Jadi kita tidak melepaskan mereka, tidak lepas tangan, tapi malah diajak kerjasama. Dan mereka itu alhamdulillahnya semenjak ada MOU itu ya sudah itu tidak berani melakukan hal-hal yang misalnya pertolongan persalinan atau apapun itu, mereka juga sudah tidak berani melakukannya lagi. Jadi apa-apa itu selalu komunikasikan dengan bidan terkait. Seperti itu, Dek. Landa. Pertanyaan yang kedua. Kalau untuk yang tadi udah cukup jelas. Izin pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih cara penerimaan masyarakat setempat pada awal sampai akhirnya bisa diterima? Gitu, Bu. Oke, siap ya. Jadi ini kita sharing ya, ini menurut pengalaman pribadi saya. Jadi saya 12 tahun bekerja di sini nih memang tidak mudah. Bahkan di awal itu saya sempat pengen mengundurkan diri. Padahal sempat pengen mengundurkan diri karena kita tuh kaget ya, biasa kerjanya kan cuma berhadapan dengan 1 atau 2 orang gitu ya. Kalau misalnya di PPM atau di rumah sakit tuh masih yang hal-hal wajar karena kita pernah magang ya. Nah, ketika dihadapkan di masyarakat, timbullah pertanyaan dengan skill yang kita miliki, ya. Karena begitu selesai kuliah kan, nah kita kan langsung bekerja nih, langsung mendaftar, langsung diterima. Jadi, ketika itu saya merasa skill saya itu belum mumpuni. Mau menolong persalinan juga masih ada keraguan karena biasanya kita kalau menolong persalinan, mungkin didampingi sama dokternya atau bidan senior gitu ya. Nah, jadi di situ timbullah rasa ketakutan saya, aduh gimana nih kalau ada yang berobat, aduh gimana ya nanti kalau pasang infus begini dan sebagainya, aduh gimana kalau ada yang hacking, ada yang begini, atau karena gini ya, kita itu di desa itu kita harus multi talenta. Kita harus bisa semuanya karena di masyarakat ini paradigma kita itu gimana ya, di pikiran masyarakat itu kita harus bisa semua. Kita sebagai dokter, kita sebagai perawat, kita sebagai bidan, kita tuh harus bisa semua ya. Tapi tetap kita bekerja itu sesuai tupoksi. Jadi kalau misalnya di luar tupoksi atau kewajiban bidan ini ya, tidak boleh kita lakukan, atau boleh juga dengan kolaborasi dengan dokter, karena di sini kan kerja ada juga di sini dokter puskesmas, jadi kita harus konsultasi. Nah, dari rasa ketakutan itu timbul, muncullah di benak saya, tapi tidak mungkin saya berhenti karena saya baru masuk gitu kan, baru masuk kerja kok cepet banget keluar, kok pantang apa maksudnya udah nyerah duluan gitu. Di situ saya mulai belajar. Saya belajar nih gimana kalau misalnya posyandu nih. Posyandu itu kan ada lansia. Nah, kalau di kebidanan kan kita tidak spesifik tentang belajar obat kan. Nah, itu gimana ya? Aduh, obat-obatan kemarin kuliah tuh nggak spesifik ini membahas masalah obat-obatan, misalnya hipertensi, diabetes, dan sebagainya. Nah, itu tuh saya catat deh. Jadi setiap posyandu ya, kalau misalnya bidan senior atau perawat atau dokter turun tuh, dia ngasih obat apa, saya selalu catat. Jadi ada buku khusus tuh, saya catat semua. Apa yang dikasih kalau misalnya dengan indikasi misalnya yang hipertensi, yang dia DM misalnya, atau yang sederhana-sederhana yang mungkin kita belum dapat ilmunya, saya catat, terus saya langsung bertanya ke dokternya, konsultasi ke dokter tentang mengenai fungsi obat, jenis obat, dan apa saja yang boleh diberikan dan tidak boleh diberikan. Terus juga saya memperdalam skill saya itu dengan belajar lagi di bidan-bidan senior gitu. Saya datengin ke rumahnya tuh, saya datengin setiap misalnya seminggu 2 atau 3 kali untuk memperdalam skill saya mengenai kesehatan ibu dan anak gitu. Saya terus belajar tiap hari, akhirnya timbullah rasa pede. Nah, rasa pede nih kan, oh saya udah bisa nih, oke lah masalah skill udah oke. Nah, sekarang tinggal penerimaan di masyarakat gitu. Gimana saya mengakrabkan, ibaratnya tuh bidan sebelumnya mungkin sudah lama di sini, sudah dikenal, terus harus tergantikan dengan saya. Apakah mereka akan menerima saya gitu kan? Jadi saya mulai dari hal-hal kecil, ketika mereka ngajak saya gotong royong, ketika mereka ngajak, Bu nanti izin ikut ya pawai, misalnya kegiatan-kegiatan yang ada di desa, Bu izin nanti ikut. Nah itu saya memang selalu tidak melewatkannya. Jadi saya selalu ikut datang. Terus ketika pasien manggil untuk misalnya berobat ke rumah gitu ya, door to door itu saya pasti datang ke rumahnya gitu. Pasti saya datang. Pokoknya kita berusaha untuk mengambil hati. Nah, yang penting tuh jangan jadi bidan yang jutek.
Itu aja sih yang penting. Jadi kita harus ramah. Nah, kalau kita udah kena jutek sekali atau penerimaan di masyarakat itu mereka langsung tertanam, oh berarti si bidan ini pelayanannya kurang baik, kurang ramah gitu. Jadi kita harus ramah dimanapun kita jumpa sama masyarakat, walaupun tidak di wilayah kita tegur, kita aktif semua kegiatan, dasawisma, pengajian dan sebagainya kita ikut. Jadi dari situlah mereka mulai mengenal saya gitu. Jadi caranya itu kita tidak selalu menolak pelayanan. Misalnya nih ada yang pengen berobat, terus kita males, terus kita tolak. Nah itu yang membuat negatif kitanya di masyarakat gitu. Kok bisa sih kita mau berobat ditolak gitu kan? Kok bisa sih kita mau berobat misalnya pintunya ditutup terus atau kita tidak selalu standby di tempat gitu. Kadang kita suka pergi-pergi nih misalnya di jam kerja. Kita tidak berada di tempat nih, menghilang entah kemana, nanti tiba-tiba balik, tiba-tiba pasien mau berobat, kita tidak di tempat. Nah itu gimana ya, trust-nya masyarakat kepada kita mulai menurun gitu. Jadi bagaimana kita menempatkan diri dengan masyarakat, ada grup atau komunitas apa, kita ikutin gitu. Nanti lambat laun ya itu mereka menaruh apresiasi kepada kita gitu. Sehingga kita bisa kerja bertahan lama. Seperti saya contohnya di sini ya. Selama 12 tahun itu bukan waktu yang cukup singkat gitu. Jadi akhirnya sekarang pun saya jadi enjoy, jadi menikmati kerja di sini gitu loh. Jadi pengen nggak beralih mau bekerja di tempat yang lain tuh mungkin lumayan kecil gitu ya, karena saya udah menikmati di sini, udah ngerasa masyarakatnya juga humble, udah deket banget sama saya. Jadi ya itu sampai sekarang seperti itu deh. Panjang ya. Baik Ibu, terima kasih. Gimana teman-teman yang lain? Saya mau bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Cynthia ya? Iya, Tiasari. Silakan. Sebelumnya, dalam pengalaman Ibu, tantangan terbesar apa yang pernah Ibu hadapi sebagai bidan yang bekerja di kepulauan atau di tempat-tempat terpencil? Oke, baik. Jadi tantangan terbesar saya adalah pada saat yaitu menolong persalinan dengan kasus kebidanan yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Misalnya di situ ada kasus apa namanya retensio plasenta, yang plasenta ari-ari. Kalian udah belajar belum ya? Udah sampai ke situ? Oh belum. Ya, ari-ari yang tidak lahir dalam waktu 30 menit ya setelah persalinan, atau juga ada di situ kasus plasenta previa atau juga kasus IUFG yang harus kita tolong, dan itu memang kita tidak terbiasa ya, mungkin itu adalah salah satu jenis kegawat daruratan kebidanan. Nah, pada saat itu jadi kita tuh ngerasa takut ya, karena namanya kita menolong 2 nyawa. Di situ kayaknya tantangan terbesar saya jikalau misalnya ada salah satu mungkin yang ibunya tidak terselamatkan atau bayinya, nah itu jadi kayak PR besar buat kami, ditambah kita harus merujuknya lumayan ya antara di Uban sama di Tanjung Pinang, mungkin dengan keluarganya atau harus komunikasi dulu karena tidak semua keluarga itu memang asik untuk diajak komunikasi, bisa bekerja sama kooperatif itu tidak semua ya. Jadi misalnya kita melakukan rujukan, ada yang keluarganya keberatan, ada yang keluarganya menolak, ada yang menahan dan sebagainya. Nah itu tuh kayaknya tantangan terbesar buat kami. Makanya sekarang itu persalinan harus ditolong oleh 4 tangan. 4 tangan tuh artinya apa? Harus ditolong oleh dua orang. Jadi tidak boleh menolong persalinan itu sendiri. Walaupun skill kita sudah mumpuni, tapi kan di situ kita menolong 2 nih, ibunya dulu atau bayinya. Kan nggak mungkin kan salah satu kan, kalau dua-duanya gawat darurat seperti apa. Jadi memang harus ada sistem 4 tangan. 2 yang menolong persalinan gitu. Dan enak juga untuk diajak komunikasi. Kalau kita perlu bantuan dalam keadaan panik, misalnya kita menolong, itu tuh kita sulit untuk berpikir gitu. Nggak jernih pikiran kita karena udah panik kan. Jadi yang harusnya sebenarnya mudah ditangani karena kita panik. Nah, akhirnya bisa jadi dua-duanya tidak tertolong gitu. Tapi kalau kita kerja berdua itu memudahkan kita untuk saling bertukar pikiran. Seperti itu, Dek. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi nih, masih ada nih Niha atau Yolanda atau Indira mungkin. Gak apa-apa, kita sharing aja sepengetahuan adik-adik sekalian. Mungkin di wilayah tempat tinggalnya kan udah juga banyak tuh bidan atau seperti apa. Kasus
yang harusnya sudah kita screening di awal ya. Jadi kan kalau ibu hamil ini saya jelasin tahapnya ya. Tahapannya dulu, ibu hamil itu kan minimal melakukan pemeriksaan kehamilan atau ANC itu sebanyak 6 kali ya selama kehamilan. Trimester 1 itu 1 kali, trimester 2 2 kali, trimester 3 3 kali. Nah, di antara 6 kali kunjungan itu kita harus ada berhubungan sama dokter kandungan atau USG itu sebanyak 2 kali di trimester pertama ya, 0 sampai 3 bulan itu kita harus kontak sama dokter. Di usia kehamilan 7 sampai 9 itu 1 kali juga harus konsultasi dengan dokter. Karena apa? Kalau misalnya kita di Polindes itu atau di biasa ya di BPM atau sebagainya kita melakukan pemeriksaan meliputi 10T yang ada tekanan darah, ukur tekanan darah, tensi, timbang, TFU, temu bicara dan sebagainya itu. Jadi kan kalau untuk mengetahui yang di dalam-dalamnya itu kan kita nggak bisa ngelihat ya, apakah ada masalah tentang air ketubannya, berat janinnya, atau ada kelainan apapun itu kan nggak bisa terdetek oleh kita. Jadi ya itu kita harus menyarankan si ibu hamil ini selama dalam 6 kali tadi itu 2 kali dia kontak dengan dokter. Selain itu juga di puskesmas kan sekarang sudah ada USG dasar. USG dasar itu pemeriksaannya dilakukan oleh dokter umum ya. Mungkin secara rutin juga dia kita anjurkan, apalagi itu boleh sesering mungkin untuk melakukan pemeriksaan USG di puskesmas. Tapi tetap kita harus kontak juga dengan dokter kandungan. Nah, kalau misalnya kita temui, misalnya tuh bayinya tadi kenapa tangannya sampai mungkin bisa fraktur atau klavikulanya di sini patah dan sebagainya ya. Itu mungkin kan baby giant atau bayinya besar ya. Jadi kan dari awal dia melakukan pemeriksaan kehamilan atau di waktu trimester 3 itu tinggi si fundus uteri atau tinggi perutnya itu kan sudah tidak boleh lebih dari 40 cm kan. Nah, mungkin di situ TFU-nya udah besar banget gitu kan. Terus mungkin yang tenaga kesehatannya tetap mau nolong, sebenarnya itu memang tidak boleh ya dan tidak dibenarkan ya. Apalagi sekarang ibu dengan berat badan yang sudah hampir 100 kilo lebih itu juga udah nggak boleh lagi sebenarnya ditolong oleh bidan. Jadi kalau dari awal kita sudah screening nih, oh ternyata berat bayinya kan dari USG ketahuan ya, TBJ-nya sekian-sekian, udah besar banget. Terus TFU-nya juga udah misalnya lebih dari 40 gitu. Nah, kalau udah dijumpai kasus seperti itu ya tugas kita apa, tinggal merujuk aja gitu. Karena tanda-tanda bahaya itu udah kelihatan gitu. Jadi jangan tetap memaksakan, mungkin karena merasa mungkin misalnya nih anak pertama lolos nih, bayinya besar. Kadang ibunya seperti itu ya, "Bu, kemarin anak saya aja besar bayinya tapi alhamdulillah normal." Dan jadi kita jangan menduga-duga bahwasanya persalinan yang selanjutnya itu akan normal juga, nggak bisa seperti itu gitu kan. Jadi kalau misalnya sudah ditemui kasus seperti itu, yang nantinya akan menjadi distosia bahu atau bahunya nyangkut. Nah, itu kan kita udah makanya kita sebagai bidan itu harus rajin belajar gitu ya. Dari pengalaman, dari tempat praktek nanti kalian ketika magang tuh harus banyak-banyak bertanya karena hal-hal itu yang sebenarnya ilmu gitu. Kalau udah tahu seperti itu, jangan tetap nekat ditolong, yaitu tadi mungkin karena dipaksakan akhirnya terjadi mungkin di sini klavikulanya patah atau putus dan sebagainya itu udah hal-hal yang sangat disayangkan sih. Jadi kalau sebagai bidan ya itu tadi, tugas kita itu menolong persalinan yang normal-normal saja. Jadi kalau misalnya ada masalah yang seperti itu, kita konsultasikan dulu dengan dokter. Nah, kalau sekarang kita nih bidan di desa ini ada grup di WA ya, grup WA itu khusus untuk di dalamnya ada spesialis dokter kandungan. Jadi bagi kita tenaga kesehatan yang mungkin ada di desa kesulitan untuk konsultasi ya. Nah, dokter tadi tuh yang bertanggung jawab itu open gitu ketika kita tanyakan, "Dok, ada kasus seperti ini, gimana sebaiknya?" Kalau misalnya dokternya bilang, "Oh ya udah bawa aja ke rumah sakit," gitu. Mungkin itu harus penanganan lebih di rumah sakit. Nah, gitu. Kita tinggal ngerujuk aja. Jadi sebagai bidan itu kita harus mampu men-screening dari awal si ibu hamil. Jadi bukan hanya pas persalinan karena masalah ibu hamil kan bukan hanya pas pada saat melahirkan ya, pada saat kehamilan juga banyak kan kasusnya. Di situ ada mual muntah yang berlebihan, ada anemia, ada keguguran yang mengancam, ada apalagi plasenta previa dan sebagainya, banyak ya kasus kebidanan. Jadi
kita itu sebagai bidan harus memperbanyak ilmu kita belajar gitu. Jadi jangan malu untuk bertanya ketika kita tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu jangan kita diam saja gitu. Jadi kita harus banyak ilmunya, bertanya sama yang sudah berpengalaman. Atau sekarang nih, jadi kalian manfaatkanlah seperti banyak platform ya, ada TikTok di situ, ada Instagram, YouTube. Nah, rajin-rajinlah buka itu, mendengarkan informasi-informasi seputaran kebidanan. Biasa itu banyak yang melakukan live ya di TikTok itu, bidan-bidan sekarang tuh rajin banget nge-live di TikTok. Nah, itu rata-rata isinya tentang edukasi semua. Bahkan saya pun yang sudah bekerja lama di sini, saya masih rajin mencatat loh. Nih contohnya ya. Saya punya buku khusus. Nah, ini buku nih. Ini buku khusus nih. Saya ambil dari TikTok nih, atau di TikTok, YouTube. Jadi misalnya ada edukasi dari dokter kandungan, dokter spesialis anak, dari bidan misalnya kan, ada informasi itu saya catat pertanyaan-pertanyaannya nih. Kenapa misalnya bumil itu rata-rata tidurnya ke kiri, terus kenapa bumil itu tidak boleh disarankan makanan mentah atau makanan seperti seafood dan sebagainya. Ini sih saya catat loh semuanya. Padahal saya udah nggak perlu belajar lagi ya. Tapi kita tuh jadi haus ilmu karena kita pengen tahu. Nih, saya catat semua nih informasi-informasi yang ada di situ. Dan kita juga cari tahu kebenarannya. Kadang yang di-share itu kan belum tentu benar ya ilmunya. Harus berdasarkan evidence base. Nah, itu jadi saya catat apapun yang kita temui, mau di situ informasi dari pelatihan ataupun dari bidan-bidan, kan sering juga tuh banyak forum-forum pertemuan ya yang dilakukan. Di situ kalian banyak-banyak mencatat, kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Kita harus ini ya, kalau bidan ini karena harus cuma membantu persalinan yang normal. Berarti saat dia tidak normal atau ada kemungkinan ada komplikasi, kita kan harus rujukan nih Bu. Iya, benar. Nah, kira-kira ada nggak ya perbedaan dalam kemudahan rujukan gitu antara kota dengan daerah-daerah gitu? Apakah mungkin di kota lebih cepat atau di daerah prosesnya bisa jadi lebih lama untuk rujukan begitu? Kalau untuk rujukan sekarang kan kita pakai BPJS ya, rata-rata kepesertaan BPJS. Jadi saya rasa sih alhamdulillah sudah diberikan kemudahan walaupun kita tinggal di desa ataupun di kota gitu. Cukup kita menghubungi mungkin dari rumah sakit bagian UGD-nya nih, kita kabarin ada bumil, terus kita kasih data-datanya, paling tunggu beberapa menit ya, karena mereka harus mencari ruangan dulu atau konsultasi dengan dokternya. Persiapan ibunya juga sudah matang. Kendaraan mungkin gini, kalau misalnya di desa kita ada namanya ambulan desa. Jadi ambulan desa itu khusus untuk memfasilitasi masyarakat yang dalam kondisi sakit. Nah, jadi kita nggak panik nih, harus nyari, di mana ya mobilnya, nyari, aduh siapa nih yang nyupir ya, aduh siapa. Nah, itulah fungsi kita sebagai bidan, kita rajin mengikuti kegiatan, di situ tuh sudah dibahas semua. Jadi nanti di desa itu ada namanya SK untuk desa siaga. Desa siaga itu ya itu fungsinya untuk mengatasi kegawat daruratan yang ada di desa. Contohnya nih, kita butuh donor darah. Ini yang paling sering nih. Masih banyak yang nge-share kadang di Facebook, di WA, dibutuhkan golongan darah A, sekian. Nah, sementara yang si sakit ini kan butuh waktu yang cepet ya, namanya kita kalau kekurangan darah atau transfusi kan harus cepat, sementara harus nyari dulu orangnya, dan orangnya kadang nggak bisa, mungkin dia lagi HB-nya lagi rendah, atau dia lagi tensinya rendah, dan sebagainya. Jadi di dalam komunitas itu sudah ada nih daftar-daftar namanya nih sesuai dengan golongan darahnya, dan mereka itu memang sudah di SK-kan dan bersedia menolong kapanpun gitu. Jadi mereka itu difasilitasi dengan mobil desa tadi. Jadi kalau misalnya ada ibu melahirkan butuh darah gitu kan, jadi mereka nanti di cover dengan mobil desa, dianterin ke rumah sakit, mereka donor dan baliknya nanti dianterin lagi seperti itu. Jadi tugas kita di desa itu bukan hanya terkait dengan masalah kesehatan, tapi itu tadi di luar itu tuh harus semua kita pikirkan secara matang. Ya, mau dia butuh darah, mau dia butuh kendaraan, mau dia butuh pendampingan tuh udah kita pikirkan jauh-jauh gitu. Makanya kita harus menyarankan mereka itu selalu rajin ya, terutama ibu hamil nih. Karena AKI AKB kita kan termasuk tinggi gitu kan. Jadi kita screening dimulai dari awal kehamilan. Minta mereka untuk selalu rajin melakukan pemeriksaan kehamilan, karena sekarang sudah banyak USG di puskesmas juga
bisa gitu kan, cukup dengan pakai BPJS, terus cek laboratorium juga di puskesmas disediain, ada juga kelas ibu hamil, ada pembagian biskuit bagi ibu hamil, ada juga kalau di Sri Bintan ya, di Sri Bintan itu ada inovasi yang saya gagas ya, namanya itu rantang sehat. Karena sekarang masalah stunting ini lagi happening ya. Oh, ini saya agak cerita dikit ya. Di luar nggak apa-apa ya. Nah, jadi kan masalah stunting lagi happening banget ya. Terus di situ saya karena mungkin keaktifan saya di desa gitu. Jadi desa itu selalu welcome dengan masukan yang saya berikan. Jadi Pak, gimana kalau kita misalnya buat inovasi gitu kan? Buat inovasi nih untuk menekan stunting di desa kita gitu. Inovasinya apa, Bu? Misalnya saya pengen buat rantang sehat. Rantang sehat itu seperti apa, Bu? Gitu kan. Anggarannya berapa, Bu? Nah, karena mereka melihat kita ini serius gitu kan, pengen menurunkan angka stunting gitu kan. Ya, jadi mereka welcome, mereka memberikan anggaran, mereka memberikan semua fasilitas untuk memudahkan saya menciptakan inovasi gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian bekerja nanti, kalau misalnya kalian udah ngerasa akrab ya, karena kita rajin ya, kegiatan apapun kita ikuti, nah mereka itu bakal welcome. Mereka bakal apa yang kita berikan masukan, mau itu tentang misalnya gini, Pak, di Polindes ya tempat kerja saya. Pak, di Polindes saya alat steril saya nggak ada nih, misalnya gitu kan. Pak, saya nggak ada nih wastafel. Saya nggak ada nih ini nih Pak. Pak, Polindes saya kecil nih. Untuk bersalin, untuk ruang nifasnya nggak ada. Pak, Polindes saya butuh AC dan sebagainya. Mereka tuh sangat welcome gitu. Karena mereka melihat kita ini ikut terlibat gitu di segala momen yang mereka buat gitu. Itu sih kalau menurut saya nanti ketika kalian sudah turun atau bekerja di lapangan, pandai-pandai kalian membawa diri dan menempatkan diri. Itu deh menurut saya. Izin Bu, perkenalkan nama saya Nia Lilia. Saya mau bertanya Bu, kan dulunya kan pasti memerlukan dukun kan, selain bidan. Nah, apakah di daerah Ibu ada diterapkan kerjasama antara dukun dan bidan? Terus apa sih peran yang didapatkan oleh bidan di dukun lama itu yang masih diterapkan sekarang? Jadi dukun kampung bagaimana kerjasama kita kolaborasi kan sudah ada MOU yang dicanangkan oleh Dinas Kesehatan ya antara bidan dan dukun atau paraji itu mereka kita ini tetap bisa bekerja sama dengan mereka dengan baik ya tanpa harus mengasingkan mereka atau membuat mereka merasa minder tadi ya. Jadi di situ tugas kita kalau misalnya kita menolong persalinan bayi mungkin mereka sedikit-sedikit membantu melihat kondisi bayinya gitu tanpa mungkin memandikan ya itu boleh ya. Jadi sebatas hal-hal ringan yang bisa dilakukan oleh dukun itu memandikan mungkin kan. Tapi kalau untuk hal-hal lain yang ada misalnya tali pusatnya harus dikasih bedak, dikasih betadin, dikasih ini dan sebagainya kan sekarang nggak boleh ya harus terbuka ya tali pusatnya tadi kan dengan menggunakan kasak kering saja sudah cukup gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya udah paham karena juga mereka diajak pertemuan ya kalau di dinas kemarin dibahas. Jadi mereka sekarang ya udah bisa bekerja sama bidannya dan mereka itu akan menolak hal-hal yang berhubungan seperti contohnya persalinan gitu mereka memang nggak akan nolong lagi gitu makanya kita harus senantiasa standby nih jadi kalau misalnya jadi jangan sampai mereka bisa mengambil gini loh kita tidak ada di tempat ada orang mau melahirkan orang itu pasti nyari nih misalnya si Paraji tadi karena dia bilang bidannya dia nggak ada jadi saya mau melahirkan di mana jadi saya lari ke sana gitu akhirnya si dukun tadi menolong kan mau nggak mau kan nah itu kan juga sebenarnya salah nggak boleh ya nah itu berarti kesalahan dari mana kesalahan dari kita karena kita sudah tahu nih udah ada yang mau melahirkan tafsirannya udah deket terus bidannya tidak di tempat kalaupun kita tidak di tempat kita bisa mendelegasikan kepada teman kita ya teman kita minta tolong misalnya di desa sebelah minta tolong ya titip ada pasien saya dalam waktu kurang lebih TP-nya tanggal sekian mau lahiran jadi minta tolong standby seperti itu jadi jangan sampai karena kesalahan kita akhirnya malah ditolong oleh si dukun tadi gitu nah itu kan jadi salah gitu jadi salah ke kita alhamdulillah kalau tidak terjadi sesuatu tapi kalau terjadi sesuatu nah itu PR besar bagi kita ya jadi kalau misalnya untuk mengetahui tafsiran persalinan nih seperti ini nih contohnya nih
Ada namanya kantong persalinan ya, kantong persalinan ini coba saya lihatin. Nah, jadi nih, ini setiap bulan udah ada nih tafsiran melahirkannya. Si A, si B lahir di bulan apa? April, Mei, Juni. Jadi ketika kita mau ninggalin Polindes, kan, kita tahu, oh, ini bulan Agustus ya. Ternyata ada 2 orang yang mau lahiran. Tanggal sekian dan tanggal sekian. Ini udah ada nih di sini. Tanggalnya, tanggal berapa dia mau melahirkan. Terus donor darahnya, terus pendampingnya siapa. Udah ada di kertasnya itu, udah dibuat ya. Ini seperti ini saja. Nah, seperti ini ya. Jadi udah lengkap nih, udah ada nama, umur, nama suami, alamat, GPA-nya, haid terakhirnya, tafsiran persalinan, resiko, dan nomor HP-nya. Jadi kalau misalnya dia berwarna hijau, berarti dia aman ya, masih normal. Kalau misalnya dia kuning, itu harus diwaspadai, bisa jadi karena umurnya ya. Kalau yang warnanya merah itu biasanya yang riwayat sesar ya, yang tidak bisa ditolong persalinan secara normal. Jadi kita udah tahu nih, misalnya, oh di bulan Agustus ada 2 orang yang mau bersalin. Berarti kita harus ngatur kegiatan kita. Oh, kita nggak boleh nih ninggalin gitu. Takutnya kita tinggalin ada yang lahiran, mereka butuh kita nggak ada gitu. Jadi nanti biar masyarakatnya itu senang dengan kita. Mereka senang banget kalau kita tolong gitu. Jangan sampai kadang kalau dia udah ngerasa nyaman, dia ditolong sama bidan lain, kadang enggan ya, karena sama ibu aja lah, saya udah biasa dengan ibu gitu. Gitu ya, Dek. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Untuk wawancara hari ini, boleh saya tutup, Ibu? Baik, boleh. Oke, setelah selesai kita wawancaranya, sebelum menutup, mari kita ucapkan doa kafaratul majelis. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama. Terima kasih, Bu.